Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah mendekati libur, semoga masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Murid-murid cerdas, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, tema yang baru, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah, pembelajaran 1. Lantas, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menggali informasi teks narasi sejarah. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, gas melalui pengamatan. Baiklah murid-murid cerdas, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar pada layar monitor kalian. Di sebelah kiri itu ada gambar buah cengkih sebelum dikeringkan, dan di sebelah kanan terdapat buah cengkih setelah dikeringkan. Kalian tahu, cengkih merupakan salah satu bentuk rempah-rempah yang begitu melimpah di Indonesia. Mengangkatnya rempah-rempah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun rempah-rempah yang begitu melimpah yang membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangannya. Teman-teman, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, karena harga jual rempah-rempah di Eropa saat itu sangat tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Teman-teman, harga rempah-rempah pada zaman dahulu semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Lalu, apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Murid-murid cerdas, tahukah kalian manfaat cengkih? Manfaat cengkih adalah sebagai bumbu masak. Cengkih juga digunakan dalam bentuk bunga cengkih dan dalam bentuk bubuk. Yang kedua, cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Dan yang ketiga, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Cengkih banyak manfaat sehingga bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkih merupakan bahan rempah-rempah yang menjadi incaran bangsa Eropa. Hal tersebut menjadi pemicu penjajahan bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Mulai dari Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1511. Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Dan yang terakhir, Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Lantas, faktor-faktor pendorong apa saja pada saat penjelajahan samudera? Berikut adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Dan yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang akan kita bahas pertama adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau yang disebut juga dengan gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang luasnya. Tugas mereka dianggap sebagai tangan suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya adalah adanya faktor keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah semahal harga emas atau yang disebut juga dengan gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang terakhir adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Murid-murid cerdas, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda. Di sini ada 3 jenis sifat benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa sih sifat-sifat benda padat, cair, dan gas? Sifat benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap, dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Lantas, apa sifat benda cair? Sifat benda cair adalah bentuk sesuai wadahnya, volumenya tetap, dapat melarutkan benda, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Lalu, apa sifat benda gas? Bentuk dan volumenya tidak tetap, menempati ruang, dan menekan ke segala arah. Lantas, apa saja contoh-contohnya? Contoh-contoh benda padat ada meja, kursi, buku, batu, kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh benda cair adalah minyak, teh, air, madu, dan lain sebagainya. Contoh benda gas adalah udara, asap, dan uap air. Masih banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss Mina berikan kepada kalian bermanfaat untuk kita semua dan ilmu yang diberikan menjadi berkah. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, mari sama-sama kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.